Baik Ibu, sambil menunggu Pak Basri kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, Bu. wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu, di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dengan sesi untuk hari ini. Untuk memulai kegiatan kita, marilah kita mengawali kegiatan ini dengan membacakan doa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat Baik, ya Bu. Bu? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ibu. Iya, alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa tetap menjaga kesehatan kita dan tetap ada dalam lindungan Allah ya Bu. Iya. Nah, baiklah untuk Amin. hari ini jadwal piketnya siapa ya? Bu Zulfa. Bu Julpa. Ya, silakan Bu Iya, Julpa Bu. untuk memimpin is-breaking-nya. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai breaking-nya ya, Bu. Petunjuknya, ikuti kata saya. Ya, kepala. Kepala. Kepala ini, Bu. Ya udah, saya lanjutkan ya, Bu. Iya, Bu. Nah, Bapak Ibu, kira-kira nih dari ketiga kalimat tersebut ada Ingar Sosung Tulodo, kemudian lagi Ing Madia Mangun Karso, kemudian Tutpuri Handayani. Ya, hari ini kita akan masuk ke materi dari tadi apa ya, Bu? Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara yang Merdeka Belajar. Nah, sehingga tujuan kita hari ini adalah yang pertama, di akhir sesi, peserta mampu memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian, peserta mampu memahami pendidikan yang memerdekakan. Dan yang ketiga, peserta mampu menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Nah, berikutnya ini merupakan kesepakatan kita bersama ya Bu dalam pelaksanaan latihan ini. Yang pertama, menghargai sesama peserta dan fasilitator. Kemudian, yang satu berbicara dan semua mendengarkan. Selanjutnya, tepat waktu, berpartisipasi aktif, dan fokus pada sesi belajar. Nah, itu kesepakatan kita bersama ya Bu. Ibu setuju ya? Iya, Bu. Ya, barangkali ada yang mau ditambahkan? Tidak, Bu. Itu saja. Baiklah, kalau sudah sepakat ya, itu kesepakatan kita dalam memulai pembelajaran ini. Nah, ini dalam filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara ya, disebut kita Bapak Pendidikan Nasional, kita kenal dengan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia yang bernamakan Ki Hajar Dewantara. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Dan beliau terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Nah, selanjutnya untuk Ki Hajar Dewantara meletakkan beberapa konsepsi dalam pembelajaran, yaitu dalam dasar pendidikan nasional. Pemikiran-pemikiran beliau menjadi untuk menyelenggarakan pendidikan yang mencerminkan merdeka belajar. Berikutnya, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Adapun filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi menurut filosofi Ki Hajar Dewantara yang menjadi selanjutnya, Ki Hajar Dewantara melihat manusia lebih pada sisi kehidupan psikologinya. Menurutnya, manusia memiliki daya jiwa, yaitu cipta, karsa, dan karya. Pengembangan manusia seutuhnya menuntut pengembangan
semua daya secara seimbang. Sehingga pengembangan yang terlalu menitik beratkan pada suatu daya saja akan menghasilkan ketidakutuhan perkembangan sebagai manusia. Beliau mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual belaka hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya. Nah, sehingga dalam hal ini pembelajaran yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara, beliau menekankan pada seluruh intelektual, semua kemampuan dan keterampilan digali sesuai dengan minat untuk pengembangan siswa itu sendiri. Sehingga pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu bersifat holistik. Nah, memajukan pertumbuhan budi pekerti, kemudian lagi pikiran merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Agar pendidik dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan yang selaras dengan perkembangan dunia tanpa meninggalkan jiwa kebangsaan. Nah, ini ada dari perkataannya Bapak kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Seorang tani yang menanam padi, misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Meskipun ia memperbaiki pertumbuhan, misalnya dari tanaman itu, kita ulang. Ki Hajar Dewantara mengatakan, seorang tani yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Meskipun ia dapat memperbaiki pertumbuhan tanamannya itu, ia tak akan dapat mengganti kodrat irodatnya. Misalnya, ia tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh menjadi jagung. Lain dari itu, kita tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti halnya memelihara tanaman kedelai ataupun tanaman lainnya. Ini dimaksudkan, sehingga peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu, agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Tani hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung atau seorang petani sayuran. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, menyiramnya setiap hari, memberi pupuk, membasmi hama, ulat-ulat, atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman tersebut. Tani tidak dapat memaksa agar jagung tumbuh menjadi padi, ataupun tanaman sayuran sawi tumbuh menjadi pepaya. Begitupun dengan Bapak dan Ibu guru atau sebagai pendidik ya, pendidik hanya bisa menuntun dan merawat tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam dan kodrat zaman. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak beradaptasi, bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, bahwa setiap anak sudah membawa sifat dan karakternya masing-masing. Yang kedua, kodrat zaman bisa diartikan bahwa sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup berkarya dan menyesuaikan diri. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan berhamba pada anak. Segala sesuatu yang pendidik lakukan dengan ikhlas dan berpusat pada anak, maka pendidik dengan niat ikhlas dan suci hati terlepas dari segala ikatan berniat menghamba kepada sang anak. Kemudian, pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan anak, sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan harus memerdekakan peserta didik. Nah, selanjutnya Ki Hajar Dewantara mengajarkan kepada kita sebuah arti dari pendidikan ya Ibu, pendidikan yang humanis. Nah, Bapak Ibu, seperti tadi
di awal apa yang kita maksud dengan Ingarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Karena ini merupakan sistem Among sebagai patokan guru dalam mendidik siswa. Dari ketiga kalimat tersebut ya Bu, ada Ingarso Sung Tulodo, Ing Madia Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani memiliki arti di depan memberi teladan. Selanjutnya Ing Madio Mangun Karso memiliki arti di tengah memberi semangat. Kemudian yang ketiga Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Itu yang dimaksudkan dari sistem Among yang menjadi patokan guru yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Sehingga pendidikan yang merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja memajukan hidup tumbuhnya budi pekerti, baik itu rasa, pikiran, atau roh. Dan badan anak dengan sejalan pengajaran, teladan, pembiasaan, jangan disertai perintah dan paksaan. Nah, begitulah Ibu yang kita bisa simpul selanjutnya. Itu. Terima kasih ya Bu untuk materi hari ini. Baik Ibu, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu ada yang mau ditanyakan dulu. Ya, Bu. Iya Bu Minda, silakan. Zulfa, Bu. Oh ya maaf, Bu Zulfa ya. Ya Bu Zulfa, apa yang mau ditanyakan Bu Zulfa? Apa peran pendidikan holistik dalam pembelajaran, Bu? Pendidikan holistik dalam pembelajaran. Baik, Bu Zulfa menyampaikan pendidikan holistik dalam pembelajaran. Ada yang mau mencoba untuk menjawab dari pertanyaan Ibu Zulfa? Bu Minda, mau mencoba tidak? Nah, baik kalau seperti itu ya, saya coba jawab dengan tadi pertanyaan dari Bu Zulfa bahwa apa yang dimaksud pembelajaran secara holistik. Nah, yang dimaksudkan pembelajaran secara holistik yaitu tadi bahwa ketika kita memberikan pelajaran kepada pendidik, kepada peserta didik, maka adalah dengan memperhatikan budi pekerti, mengoptimalkan segala sesuatu yang ada di dalam diri peserta didik, baik itu dari budi pekerti, kemudian lagi dari keterampilannya. Nah, dengan tujuan untuk dapat mengembangkan sesuai dengan minatnya. Sebentar ya Bu. Nah, ini di sini kita dicoba lagi, diulang lagi, ada tadi pendidikan yang holistik. Itu untuk pendidikan yang bersifat menyeluruh untuk mengembangkan semua aspek-aspek yang ada dalam diri siswa tersebut. Baik, selanjutnya ada apa yang mau ditanyakan dari Bu Minda? Atau sudah bisa dimengerti? Tanya lagi ya Bu. Ya. Ya. Sebentar Ibu. Boleh, ayo. Sambil diingat-ingat lagi materinya ya Bu. Ya. Ini saya akan bertanya Ibu. Kenapa menuntun kodrat anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman? Kenapa menuntun kodrat anak harus disesuaikan dengan kodrat zaman atau kodrat alam? Iya, itu pertanyaan dari Ibu Mindawati ya. Tadi Ibu. Kenapa ketika kita harus memberikan pembelajaran itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Baik, Bu Julpa mau coba menjawab? Belum ada. Belum ada. Iya. Baiklah, ketika kita tadi berbicara sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, maka yang kita berikan kepada siswa itu ya Bu, karena siswa itu mempunyai karakter yang berbeda-beda, hidup pada zaman yang berbeda-beda.
Nah, sehingga ketika kita berbicara menjadi kodrat alam, itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan. Karena peserta didik tinggal dalam lingkungan yang berbeda-beda. Nah, sama halnya dengan kebiasaan saya yang tinggalnya di Ciamis, pasti berbeda dengan kebiasaan Bu Minda yang ada di Lok Semawe ya, di sana. Kemudian lagi ada Bu Zulfa yang ada di Kudus juga, pasti punya lingkungan yang berbeda-beda. Bahkan mungkin dari perbedaan itu ada sebuah persamaan. Nah, sehingga ketika kita memperlakukan peserta didik, membawa sifat dan karakternya itu harus diperhatikan oleh kita sebagai sebagai pendidik. Selanjutnya untuk kodrat zaman, bisa diartikan bahwa tadi apa ya Bu? Guru itu harus membekali keterampilan siswa sesuai zamannya. Kalau dulu ada istilah pembelajaran secara CBSA ya Bu, kalau zaman dulu waktu kita masih sekolah mungkin. Nah, kalau sekarang kita kan sudah bukan CBSA lagi prinsip yang digunakannya. Nah, kemarin ada kurikulum 13, kemudian lagi ada KTSP. Nah, sehingga keterampilan yang diberikan kepada siswa pun sesuai dengan zamannya. Bahkan dengan sekarang kita ya masuk ke dalam sekolah penggerak atau pusat keunggulan. Nah, berarti itu menyesuaikan peserta didik sesuai dengan zamannya untuk mampu berkarya dan menyesuaikan diri, bahkan yang pada akhirnya akan menghasilkan kesejahteraan bagi hidupnya. Itu merupakan kodrat zaman, tuntutan kita bagi pendidik untuk mampu memperlakukan peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, itu Bapak Ibu untuk materi kita. Itu pertanyaan Bapak Ibu. Ya. Mangga ada yang mau ditambahkan lagi, barangkali ada yang mau memberikan pernyataan atau tidak setuju dengan pernyataan seperti yang sudah disampaikan. Nah, Bapak Ibu silakan boleh menambahkan. Saya rasa sudah cukup, Ibu. Sudah cukup, iya. Terima kasih. Baik, kalau sudah cukup. Sampai saat ini Pak Basri belum muncul ya? Belum, Bu. Iya, mungkin masih terkendala dengan sinyal. Nah, sepertinya memang sinyal itu menjadikan tantangan bagi kita. Tadi saja waktu kita akan memulai, ada saja sinyal itu memang tidak bisa dipastikan ya. Tapi mudah-mudahan Pak Basri baik-baik saja ya Bu. Kita doakan. Nah, baik Ibu, sampai di penghujung materi di sesi kita hari ini ya. Maka ini ada pertanyaannya ya Bu, sebelum kita mengakhiri sesinya. Nah, ini mungkin ya Bu, saya memberikan sedikit pertanyaan. Nah, itu pertanyaannya Bapak Ibu. Apa yang dapat Bapak Ibu simpulkan dari filosofi pembelajaran yang memerdekakan? Ibu Zulfa, silakan. Ya, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Iya, itu menurut Bu Zulfa ya. Terima kasih Bu Zulfa sudah mau mencoba untuk menjawab. Baik, betul tadi kata Bu Zulfa bahwa pelajar yang memerdekakan itu apa tadi Bu, bisa diulang? Pembelajaran yang fokus pada peserta didik. Iya, pelajaran yang fokus pada peserta didik. Betul kata Bu Zulfa. Sehingga kita bisa memperlakukan peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Begitu ya Bu Zulfa? Setuju dengan pernyataan seperti itu? Setuju? Iya, sangat. Bu. Iya. Baik Bu Minda dan Bu Zulfa. Alhamdulillah kita sudah masuk di sesi terakhir kita, yaitu akan menutup kegiatan ini. Sebelum menutup, sepertinya ada yang mau disampaikan atau sudah cukup atau ada pertanyaan, pernyataan dan lainnya? Menurut saya sudah cukup, Bu. Sudah cukup. Bu Minda sudah cukup ya? Iya. Baik Sudah. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah di penghujung ini kita bisa melaksanakan kegiatan dengan lancar dan baik ya. Baiklah, untuk menutup kegiatan ini, marilah kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan.
selesai. Baik Bapak Ibu, terima kasih ya sudah berpartisipasi dalam kegiatan penyampaian materi dari filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu pelajaran yang memerdekakan. Sampai jumpa Bapak Ibu, mudah-mudahan sehat dan bisa menjaga imunnya tetap bahagia. Sampai jumpa Bu. Ya Bu, sampai jumpa. Sampai jumpa.